NIK dan atau nomor peserta yang Anda isikan tidak terdeteksi sebagai peserta tahap 2. Nah, ini kalau misalkan seperti ini kemungkinannya ini adalah teman-teman kelupaan dulu. Di sini dapat kita lihat bersama setelah kita melakukan pencarian di sini ditemukan teman-teman. Nah, di sini ditemukan, namun di sini informasi jabatan masih kosong, kemudian untuk lokasi ujian juga kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, kita itu mulai hari ini sudah bisa mencetak kartu peserta ujian untuk PTKK guru yang tahap 2. Namun di sisi lain itu banyak sekali teman-teman yang bertanya terkait tentang mengapa tidak muncul untuk lokasi ujian dan juga untuk jadwal pelaksanaan itu tidak ada teman-teman. Yang mana di sini sebenarnya kita bisa mengecek pada bagian ini ya untuk jadwal ujian tahap 2 new. Ya di sini dengan cara kita memasukkan NIK dan juga kita masukkan nomor peserta. Kemudian kita tambahkan di sini untuk angka pengamannya. Ini kita bisa melakukan cek secara mandiri ya. Begitu nanti di SSCN belum muncul. Nah, di sini kalau misalkan di sini muncul, maka teman-teman tinggal menunggu saja untuk migrasi datanya. Nah, di sini kita akan melakukan contoh. Ini adalah dari teman-teman yang belum muncul ya tadi pagi. Nah, di sini kita masukkan yaitu 12 tambah 8 itu adalah 20. Kemudian kita klik cari. Di sini dapat kita lihat bersama setelah kita melakukan pencarian, di sini ditemukan teman-teman. Nah, di sini ditemukan yaitu nomor induk KTP sekian, nama ini, kemudian tanggal ujian di sini sudah ada, kemudian untuk lokasi ujian ada, tempat uji kompetensi ada, dan juga jadwal sesi keberapanya di sini ada. Namun ketika kita masuk ke akun SSCASN dan kita mencetak kartu peserta ujian, ini tampilannya masih sama. Di sini tampilannya masih sama, yaitu untuk lokasi formasinya masih kosong, atau mungkin lokasi formasi sudah ada, namun di sini formasi jabatan masih kosong. Kemudian untuk lokasi ujian juga kosong, dan ada juga di sini belum ada informasi apapun terkait tentang informasi lain. Ya seharusnya di sini masuknya jadwal per sesi ya. Nah ini teman-teman, dan kita masuk tempat ujian yang keberapa. Kemudian ada kasus lain juga teman-teman, yang mana di sini setelah kita memasukkan yaitu nomor induk KTP dan juga nomor peserta, kita berikan kode keamanan. Kemudian di sini ada tulisan ini, yaitu NIK dan atau nomor peserta yang Anda isikan tidak terdeteksi sebagai peserta tahap 2. Nah, kita akan melakukan pembahasan terkait tentang hal itu teman-teman. Yaitu yang pertama, itu adalah apa penyebab dan juga bagaimanakah solusinya bagi teman-teman yang mana dicari pada bagian guru P3K pelamar P3K tahap 2. Di sini datanya ada, akan tapi di kartu ujiannya kok belum muncul. Kemudian yang kedua, ini adalah kita akan membahas terkait tentang penyebab ini, yaitu NIK dan atau nomor peserta di sini tidak terdeteksi sebagai peserta tahap 2. Nah, nanti sebagai bahan pembelajaran untuk kita semua ya. Bagaimanakah untuk penjelasannya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, bahwa di sini kita ketahui ya dari jadwal terbaru untuk guru P3K, ini mulai tanggal 2 Desember sampai tanggal 5 Desember, ini kita sudah bisa melakukan pencetakan kartu peserta ujian. Dan di sini juga ini diumumkan teman-teman, yaitu terkait tentang daftar peserta yang berhak untuk ikut seleksi P3K guru tahap 2. Nah, di sini nanti kita sudah bisa melakukan untuk pengecekan ya, titik lokasi, kemudian waktu, jadwal ujian persesnya itu tanggal berapa. Nah, terkait tentang kasus yang pertama tadi teman-teman simak ya. Nah, ini teman-teman, yaitu untuk yang pertama dulu, yaitu begitu cek di guru p3k.kemdikbud.go.id, di sini muncul. Nah, di sini kita klik di jadwal ujian tahap 2, kemudian kita masukkan NIK dan juga passwordnya, ini muncul. Nah, ini teman-teman, begitu teman-teman mungkin mengalami hal yang serupa, yaitu kita cek pada guru p3k.kemdikbud.go.id pelamar P3K tahap 2. Di sini data kita muncul ya untuk lokasi ujian dan lain sebagainya. Namun ketika kita masuk ke SSCASN, ini kita cetak kartu peserta ujian, ini ternyata masih belum berubah untuk statusnya. Nah, itu dipastikan bahwa sedang terjadi migrasi data teman-teman. Nah, jadi dikarenakan terlalu banyaknya data guru honorer se-Indonesia
yang ikut tahap 2, maka teman-teman itu ditunggu secara berkala. Nah, misalkan bagi teman-teman yang mengalami hal serupa sejak tadi pagi, tadi siang itu belum muncul dicetak kartu peserta ujian, maka sekarang coba teman-teman cek ya. Ini kita akan peragakan, inilah data yang tadi baru saja kita cek, yang mana di sana muncul ya untuk lokasi ujiannya, tapi tadi pagi, tadi siang itu belum muncul. Sekarang kita cek bersama apakah sudah muncul ataukah belum. Nah, di sini kita login ke akun SSCASN kita. Kemudian di sini coba nanti akan muncul sebuah tampilan. Jika ada seperti ini, teman-teman bisa klik saja oke. Kemudian di sini kita klik masuk ya. Seharusnya untuk sore ini teman-teman yang mengalami kendala serupa ini sudah bisa muncul, teman-teman. Dan sekarang kita cek cetak kartu peserta ujian. Selanjutnya kita langsung buka. Nah, di sini semua datanya ini sudah muncul, teman-teman, sudah lengkap ya. Nah, ini lokasi ujian sudah ada, tanggal informasi layan, tanggal ujian, tanggal berapa, jamnya jam berapa sampai jam berapa, ruang berapa, ini sudah muncul. Jadi bagi teman-teman kalau misalkan di grup P3K sudah muncul, dan pastikan teman-teman dulu sudah klik tombol akhir pendaftaran ketika memilih formasi tahap 2, maka sore ini teman-teman bisa cek bersama-sama. Kemudian kita bahas kasus yang kedua, teman-teman, yang mana ada tulisan kita bukan termasuk peserta di tahap 2. Misalkan teman-teman ada tampilan yang seperti ini. Nah, ini teman-teman, misalkan teman-teman itu ketika melakukan pengecekan untuk memakai nick dan juga nomor ujian kita, tapi di sini ada tulisan yaitu seperti ini. Nick dan atau nomor peserta yang Anda isikan tidak terdeteksi sebagai peserta tahap 2. Nah, ini kalau misalkan seperti ini kemungkinannya ini adalah teman-teman kelupaan dulu belum memilih formasi P3K Guru yang tahap 2, teman-teman. Nah, teman-teman pastikan dulu sudah memilih formasi untuk P3K Guru tahap 2, yang mana untuk jadwal pemilihan formasi ini sudah dilakukan, yaitu kemarin pada tanggal ini ya. Pemilihan formasi tahap 2 ini adalah dilakukan tanggal 15 sampai tanggal 19 November tahun 2021. Kalau misalkan teman-teman tidak memilih formasi pada tanggal ini, yang mana indikasi teman-teman itu berhasil memilih formasi untuk tahap 2, itu adalah di sini begitu teman-teman login, ini pasti ada tulisan ini ya. Terima kasih Anda telah memilih ulang formasi tahap 2. Untuk informasi selanjutnya dapat dilihat pada web Guru Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Kalau misalkan teman-teman ada tulisan seperti ini, terima kasih telah memilih ulang formasi tahap 2, ini pasti teman-teman sudah pernah memilih formasi. Namun jika teman-teman ini ada tulisan yang seperti ini misalkan ya, yaitu masih sepintas masa sangga berakhir. Nah, seperti ini, begitu kita klik untuk mencari nomor peserta kita dengan nomor peserta untuk mencari lokasi ujian, ada tulisan nick dan atau nomor peserta yang Anda isikan tidak terdeteksi sebagai peserta tahap 2. Ini kemungkinan pertama teman-teman itu kurang untuk menginput nomornya ya, nicknya kurang 1 angka misalkan. Coba teman-teman cek lagi. Kemudian kemungkinan yang kedua, ini teman-teman itu belum melakukan pemilihan formasi untuk yang di tahap 2, teman-teman. Nah, misalkan tampilannya adalah yang seperti ini. Nah, begitu teman-teman di sini masih ada tulisan maaf Anda tidak lolos seleksi ASN. Maaf Anda tidak lolos seleksi ASN tahap 1. Masa sangga sudah berakhir, Anda masih dapat mengikuti tahap 2. Jadi kalau misalkan masih ada tulisan seperti ini, tidak ada tulisan yaitu terima kasih telah memilih orang ulang formasi tahap 2, maka teman-teman di sini dipastikan kalian bukan sebagai peserta untuk di tahap 2. Jadi benar saja ketika teman-teman melakukan pengecekan di sini, maka nick kalian tidak terdaftar ya untuk peserta tahap 2. Dikarenakan apa? Dikarenakan belum memilih formasi di tahap 2. Dan kejadian ini terjadi pada kawan saya satu kecamatan, teman-teman. Jadi ada teman saya yang bertanya kepada saya, Pak, kenapa saya begitu cek di grup P3K di guru.id, di sana saya bukan peserta tahap 2. Kemudian saya cetak kartu peserta ujian itu masih yang tahap 1 kemarin, Pak. Nah, ternyata beliau itu tidak melakukan pemilihan ulang formasi di tahap 2, teman-teman. Jadi mentang-mentang beliau itu sudah P1, itu teman-teman mereka itu tidak melakukan pemilihan formasi ulang. Jadi mereka tidak ditetapkan sebagai peserta seleksi tahap 2, teman-teman. Kemudian mereka hanya menunggu optimalisasi formasi. Nah, itu tidak mungkin ya. Untuk optimalisasi formasi itu dilakukan setelah di tahap 2. Itu pun kalau masih ada
sisa kuota yang belum terpenuhi teman-teman. Jadi meskipun kita sudah P1, P2 atau P3, di tahap 2 ini kita harus melakukan pemilihan ulang formasi. Itulah mengapa gunanya dulu tutorial cara memilih formasi itu saya buat beberapa kali, itu dengan tujuan untuk memperingatkan teman-teman, meyakinkan teman-teman yang sudah P1, P2 maupun P3 itu agar mau memilih formasi tahap 2. Dikarenakan kalau kita nggak milih mentang-mentang sudah P1 itu kita nggak ditetapkan sebagai peserta tahap 2.